Dan ada dosa syubhat, ini yang banyak orang terjerumus dan dia tidak tahu kalau dia sedang terjerumus. Dia anggap itu ibadah padahal sebenarnya bukan. Ya. Termasuk dalam pelanggaran adalah melakukan apa yang baginda Nabi Muhammad SAW tidak ajarkan. Saya kasih contoh begini teman-teman. Kalau anda berkata maulid ini memperingati hari lahirnya atau hari matinya seseorang adalah hal yang boleh-boleh saja karena itu baik teman-teman. Seperti anda sedang kerja di satu perusahaan. Kita kerja di satu perusahaan. Perusahaan punya peraturan-peraturan. Kita masuk misalnya building itu ada 10 tingkat, rapi, bersih. Kita sebagai pegawai ingin berbuat perbuatan yang kita lihat baik. Tapi perusahaan tidak suruh. Seperti misalnya kita membeli kembang, kita taruh kembang di pintu utama masuk kantor. Pemilik perusahaan tidak mau itu. Kalau dia mau dia sudah taruh kembang. Niat kita baik. Atau kita merombak settingan yang ada di kantor yang sudah ditaruh, meja, komputer atau lampunya kita ganti warnanya atau kita ubah settingannya. Saya yakin pemilik perusahaan tidak akan setuju walaupun itu niatnya baik. Itu rasional sekali. Bagaimana dengan orang yang sudah Allah sempurnakan agamanya lalu dia buat-buat dengan alasan itu baik. Walaupun bunga tadi wangi, walaupun settingan itu bagus, yang punya nggak mau, gitu kan? Kalau dia mau dia sudah suruh, dia bisa suruh. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Dan Allah sudah turunkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kalian. Enggak butuh lagi tambahan. Kata Ibnu Katsir, kata para ulama tafsir, menandakan orang Islam tidak butuh lagi ajaran apapun. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan nikmatku akan aku sempurnakan. Maknanya kalau kalian yakini dan jalankan agama kalian yang sudah saya sempurnakan. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha kalau kalian beragama Islam. Dengan Islam aku akan terima, selain Islam aku tidak akan terima. Itu maknanya. Jadi tidak perlu tambah-tambahan teman-teman sekalian. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa anda lakukan? Apa maunya gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat tidak melakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada level ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabi'in, 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada enggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada, satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Malik meninggal 179 Hijriah, Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Ahmad meninggal 240 Hijriah. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh, 10 tahun sebelum meninggal, 230 Hijriah oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan.